Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Visnu Fitri Nasution dengan NIM 2311046. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil dari pembelajaran saya, yaitu mata kuliah biologi sel dengan dosen pengampu Ibu Nurul Widya SSI MSI dengan judul materi yaitu komunikasi antar sel. Sebelum itu, apakah teman-teman tahu apa itu komunikasi antar sel? Ya, komunikasi antar sel merupakan pertukaran informasi atau sinyal komunikasi yang terjadi antara sel-sel dalam organisme atau antar organisme. Nah, dalam konteks biologi, ini mencangkup berbagai proses komunikasi yang terjadi di tingkat sel, seperti sinyal seluler, transduksi sinyal, dan interaksi antar sel yang memainkan peran penting dalam fungsi tubuh dan respon terhadap lingkungan. Apa sih fungsi komunikasi antar sel? Nah, fungsi komunikasi antar sel yaitu umumnya untuk memediasi perkawinan atau mating dengan perkembangan organisme multiseluler, mengontrol tingkah laku kelompok sel lain sebagai pengaturan dan pengendalian kegiatan sel, jaringan, organ tubuh, serta untuk mempertahankan homeostatis. Nah, di dalam komunikasi antar sel terdapat 4 mekanisme komunikasi antar sel. Seperti yang terlihat di layar, ada 4 gambar, yaitu yang pertama secara kontak langsung, yang kedua pensinyalan parakrin, yang ketiga pensinyalan endokrin, dan yang keempat ialah pensinyalan sinaptik. Direct contact atau kontak langsung adalah komunikasi yang terjadi antara sel-sel secara langsung melalui kontak fisik atau interaksi langsung antara mereka. Ini dapat melibatkan penggunaan sinyal atau molekul secara langsung tanpa melibatkan media atau ruang ekstraseluler. Yang kedua yaitu parakrin signaling atau pensinyalan parakrin. Pensinyalan parakrin adalah melibatkan pengiriman sinyal atau molekul penanda dari satu sel ke sel-sel tetangganya dalam lingkungan sekitarnya. Dalam jenis komunikasi ini, efek dari sinyal tersebut terbatas pada sel-sel yang berdekatan dengan sel pengirim, tidak memengaruhi sel-sel yang lebih jauh. Contohnya, yaitu epinefrin dan non-epinefrin estrogen oleh sel ovari. Yang ketiga yaitu endokrin signaling atau pensinyalan endokrin. Pensinyalan endokrin adalah sinyal kimia seperti hormon yang dikirim melalui darah untuk memengaruhi sel target di lokasi yang jauh dalam tubuh. Contohnya seperti hormon pertumbuhan, insulin, tiroid, estrogen, dan progesteron. Mekanisme komunikasi antar sel yang terakhir yaitu synaptic signaling atau pensinyalan sinaptik. Pensinyalan sinaptik merujuk pada serangkaian peristiwa dan sinyal yang terjadi selama komunikasi antar neuron di sinapsis. Proses ini melibatkan pelepasan neurotransmitter dari neuron pengirim. Contohnya ialah seperti dopamin, norepinefrin, serotonin, gamma amino butyric acid. Nah, sinap tersendiri yaitu tempat kontak antar sel yang dapat dirangsang. Sinapsis ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu sinapsis kimia, seperti yang ada pada gambar, dan sinapsis listrik. Sinapsis kimia yaitu sel saraf melepaskan molekul neurotransmitter ke dalam sinapsis atau ruang sempit di antara sel pengirim dan sel target. Yang kedua yaitu sinaps listrik.
Sinapsis listrik yaitu persambungan antar sinapsis melalui saluran tipis intraseluler atau connections. Nah, selanjutnya yaitu tahapan komunikasi antar sel. Tahapan komunikasi antar sel yang pertama yaitu penerimaan. Proses di mana dimulai dengan sel menerima sinyal dari lingkungannya. Ini bisa berupa molekul sinyal seperti hormon atau faktor pertumbuhan. Tahapan komunikasi yang kedua yaitu transduksi, di mana proses sinyal eksternal diubah menjadi bentuk yang dapat dimengerti oleh sel. Ini sering melibatkan kaskade reaksi kimia di dalam sel, mengaktifkan atau menonaktifkan komponen seluler tertentu. Tahapan komunikasi antar sel yang ketiga yaitu respon. Sel merespon sinyal dengan melakukan aksi tertentu, seperti mengaktifkan atau menonaktifkan gen tertentu, mengubah metabolisme, atau mengatur fungsi sel secara keseluruhan. Nah, teman-teman dapat melihat gambar yang telah tertera, yaitu dari reception, transduction, dan response. Di sini ada gambarnya ya, teman-teman, tahapan komunikasi antar sel. Selanjutnya, macam-macam reseptor yang membantu proses komunikasi sel. Yang pertama, reseptor terkait protein G. Mempunyai nama lain G protein linked receptor atau GPLR. Makna G protein pada reseptor ini adalah sebagai molekul intermediate. Ketika ligan berikatan dengan reseptor, akan membentuk reseptor kompleks. G protein diaktifkan dan selanjutnya berkaitan dengan efektor enzim. Akan mengaktifkan enzim di dalam sel. Yang kedua yaitu reseptor tirosin kinase. Reseptor tirosin kinase merupakan reseptor untuk faktor pertumbuhan. Reseptor kinase juga merupakan reseptor membran yang melekatkan fosfat ke tirosin protein. Yang ketiga, dari reseptor yang membantu proses komunikasi antar sel yaitu reseptor saluran ion. Reseptor saluran ion membuka atau menutup secara singkat sebagai jawaban atau pengikatan suatu ion, memungkinkan aliran ion melintasi membran sel. Ini memainkan peran penting dalam transduksi sinyal seluler dan regulasi aktivitas listrik sel. Nah, dari uraian di atas tadi teman-teman dapat saya ambil kesimpulan seperti yang telah dijelaskan bahwasanya sel dengan sel saling berkomunikasi, saling memberi sinyal persis layaknya kehidupan manusia. Adanya komunikasi antar sel menyebabkan manusia dapat hidup dengan normal. Berkaitan dengan hal tersebut, telah dikembangkan pula bahwa molekul dari seseorang dapat berinteraksi dengan molekul orang lain. Bahkan, molekul tertentu dapat digunakan untuk mengenal ibu atau ayah dengan anak. Bahkan, molekul yang lebih mukhtar lagi, pengenalan antar suku bangsa dapat melalui molekul DNA. Nah, dalam konsep ini telah seperti yang telah terdapat dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13, yang artinya Tuhan telah menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar kamu saling mengenal. Begitu pula komunikasi antar sel dilakukan agar sel yang satu dengan sel yang lain dapat berkomunikasi dan dapat saling berkaitan. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman semua dapat memahami atas apa yang telah saya jelaskan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.